Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, IGD Bangsa Negara, dengan NIM 18055531090. Lalu di sini ada juga Baron Benfico Masoeli, di mana NIM-nya adalah 18055531096. Lalu ada Dava Rizky Nur Alamsyah, 18055311102. Dan ada Axel Raja Bramasta dengan NIM 18055531102. Di sini kami mengambil materi tentang analisis kesetimbangan massa piston pada V2 engine. Nah, di sini ada definisi umum dari mesin, yaitu di mana adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau alat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pemicu atau mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran yang melakukan tugas yang telah disetel. Nah, di sini juga ada sejarah dari V2 engine atau V-twin engine, di mana Gottlieb Daimler membangun sebuah mesin V-twin pada tahun 1889. Di sini mesin tersebut digunakan sebagai power plant stasioner dan daya ke kapal. Ia juga menggunakan dalam mobil kedua Daimler, uh, 1889 Starwagen atau artinya adalah mobil roda baja. Mesin ini juga diproduksi di bawah lisensi di Prancis oleh Panhard et Levasseur. Nah, di sini juga V-engine ini biasanya juga digunakan pada mobil. Namun pada zaman sekarang, motor dengan cc tinggi juga akan menggunakan V-engine sebagai sumber penggeraknya. Setiap mekanisme mesin pasti memiliki massa kesetimbangan pada bagian-bagian mesin yang telah disatukan, salah satunya adalah massa kesetimbangan pada piston V-engine. V-engine, udah ini, lanjut aja. Nah, lalu di sini juga ada yang membedakan V-engine dengan engine biasa, di mana yang pertama adalah bentuk peletakan piston menyerupai huruf V. Lalu yang kedua, memiliki power to weight ratio yang lebih baik dan lebih responsif dengan torsi yang lebih besar. Lalu yang ketiga, ada membuat mesin mampu menghasilkan torsi yang lebih besar daripada mesin pada umumnya dan mampu menghemat volume total dari blok engine. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Uh, Oke, selanjutnya itu adalah prinsip kerja V-engine. Prinsip kerja dari mesin V-engine adalah hampir sama pada mesin bensin pada umumnya, yaitu bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar dan dimampatkan. Setelah itu terjadi ledakan yang dipicu oleh loncatan bunga api di ujung busi. Ledakan ini menghasilkan tenaga untuk mendorong piston yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Next. Oke, selanjutnya itu ada langkah-langkah cara kerja V-engine. Oke, yang pertama itu piston turun, posisi intake valve atau katup masuk, terbuka dari exhaust valve atau katup keluar tertutup. Bahan bakar bercampur udara terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, piston naik, piston intake valve dan exhaust valve tertutup. Terjadi kompresi atau pemampatan campuran udara bahan bakar akibat tekanan dari piston yang bergerak naik. Selanjutnya, terjadi ledakan yang dipicu oleh percikan api dari busi yang dihasilkan oleh tegangan tinggi dari coil. Posisi intake valve dan exhaust valve tertutup. Ledakan menghasilkan tenaga dan mendorong piston ke bawah sehingga menggerakkan crankshaft seperti ayunan sepeda. Selanjutnya, piston naik. Posisi intake valve tertutup dan exhaust valve terbuka. Dorongan dari naiknya piston membuat gas buang hasil dari pembakaran atau ledakan terdorong keluar melalui exhaust valve. Selanjutnya, proses berulang dari langkah 1 hingga langkah 4 pada semua silinder. Next. Oke, di sini ada contoh mobil yang menggunakan V-engine. Yang pertama yaitu adalah Pagani Huayra. Pagani Huayra salah satu hypercar tercepat di dunia asal Italia. Huayra menggunakan mesin
6 liter atau 5,980 cc twin turbocharged M15860 V12 yang dikembangkan oleh Mercedes AMG khusus untuk Hyura yang memiliki output tenaga 70 PS atau 530 kW, 720 HP pada 5.800 RPM dan 1.000 Newton meter atau 738 lbf feet. Torsi pada 2.250 sampai 4.500 RPM. Next. Oke, yang kedua itu ada Dodge Viper STR 10. Tahun 2008, Dodge mengeluarkan generasi keduanya yang disebut Dodge Viper SRT 10 Fast 2 ZB yang dibekali mesin V10 8,4 L yang menghasilkan power 600 bhp dan diklaim mampu melaju hingga 202 mph. Next. Oke, mobil selanjutnya ini adalah SSC Tuatara. SSC Tuatara didukung oleh mesin V8 twin turbocharged 6,5 liter kapasitas mesin. Kemudian dikurangi menjadi 5,9 liter untuk memungkinkan mesin memiliki rate line yang lebih tinggi yaitu 8.800 RPM. SSC telah menyatakan bahwa output daya akan diberi nilai 1.350 HP atau 1.007 kW, 1.036 PS atau 1.750 HP atau 1.305 kW, 1.774 PS pada bahan bakar E85 bersama dengan kecepatan tertinggi yang diklaim yaitu 316,11 mph atau sekitar 508,73 km per jam. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh motor yang menggunakan mesin V-engine. Nah, di sini kita bisa lihat ada motor bernama Ducati Panigale V4, produk asal Italia yang salah satu produk andalannya atau salah satu motor yang tercepat. Yaitu di sini Ducati menggabungkan gaya menggunakan mesin yaitu berkapasitas 1.103 cc dengan menggunakan mesin Desmode DC V4 yang baru. Nah, di sini mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga sebesar 214 horsepower dengan rasio dayanya atau berat tercatat 1,1 dk per kilogram. Nah, motor ini menetapkan standar baru dalam segmen sepeda motor produksi super sport dan tersedia dengan dijual di seluruh dunia. Nah, di sini kita mulai membahas tentang contoh soal analisis massa kesetimbangan pada dua piston. Bisa dilihat pada dua gambar di bawah ini. Di sini itu di sini adalah contoh gambar untuk soal analisis kesetimbangan dari dua piston inline engine. Nah, pada gambar di sini posisi massa berada pada sudut 180 derajat. Nah, dikarenakan posisi inline engine memiliki sudut lurus dan bisa disebut sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, bisa kita dilihat bahwa di bawahnya ada gambaran itu adalah persamaan analisis pada piston yang dituliskan itu sebagai berikut. F3A sama dengan P cos theta. Nah, untuk keterangannya sendiri itu adalah untuk nomor 2 itu terdapat engkolnya. Dan nomor 3 itu connection rod. Dan huruf P di situ adalah gaya piston dan tetanya itu adalah sudut antara gaya piston dan connection rod. F3A sendiri itu merupakan gaya tegak lurus dengan engkol. Nah, untuk analisis kesetimbangan pada mesin V-twin atau V2,
di sini memiliki variabel sebagai berikut. Untuk dapat diketahui bahwa F1-nya itu sama dengan 15,587 Newton. Untuk F2-nya 15,587 Newton. Dan untuk sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, untuk rotation per menitnya itu sama dengan 1000. Nah, bisa dilihat pada tabel di bawah ini bahwa analisa kesetimbangan pada mesin V. Yang akan dijelaskan oleh teman saya, Baron. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis kesetimbangan pada mesin V-twin. Sebelumnya, mohon maaf jika di gambar sebelumnya ada terjadi kesalahan data, yaitu untuk L, yang di sini kita sudah memasukkan data yang lebih validnya. Boleh kembali? Ya, di sini tadi dituliskan 15 mm, tapi untuk data validnya adalah berkisar 1,65. 16,5. Oke, bisa di next saja di tabelnya, mungkin bisa dijelaskan oleh saya nanti. Di sini bisa dilihat ada A, B, C, D. Untuk F, Newton, yaitu FA, yang kita acukan sebagai tempat tumpuan massa, yaitu pada crankshaft-nya. Kemudian B untuk piston pertama dan C untuk piston kedua. Selanjutnya D itu sama dengan A, cuma untuk di sini kita menumpukan pada titik di A. Di mana R-nya, yaitu R-nya adalah jarak dari poros ke panjang dari batangnya, batang piston, dan panjang dari crankshaft-nya, yaitu di sini sudah diubah ke meter, yaitu 6,3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan untuk pistonnya, untuk B dan C itu sama-sama 12,5 kali 10 pangkat min 2. Serta untuk di D itu sama dengan yang di crankshaft pada di A. Kemudian di sini ada L-nya yang bisa kita lihat, yaitu L-nya itu adalah untuk dari di titik A adalah acuannya, berarti kita anggap sebagai 0. Kemudian di B itu panjangnya sebesar 1,65 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian untuk panjang dari B ke C itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 2, serta D itu 1,65 kali 10 pangkat min 2. Dan variabel-variabel lainnya bisa dilihat di tabel. Next. Dari perhitungan tabel di atas, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Untuk sigma FRL sin theta sama dengan 0. Ini kita anggap persamaan 1, yaitu sama dengan dari hasil yang di tabel tadi, min 0,0247 ditambah 0,0226, yang menghasilkan sama dengan min 0,0021. Serta sigma FRL cos theta sama dengan 0, yang dimana ada di sana terdapat variabel FD, yaitu menghasilkan 0,001,0395 FD sama dengan min 0,473. Serta FR cos theta sama dengan 0, yaitu 6,3 dikali 10 pangkat min 2 FD sama dengan min 2754. Min 2754. Kemudian untuk sigma FR sin theta sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan 6,3 kali 10 pangkat min 2 FA sama dengan 0, dikarenakan variabel yang didapatkan itu sama-sama bisa menghasilkan nilai 0. Next.
Ya, di sini ada analisis kesetimbangan pada mesin V-twin selanjutnya, yaitu kita masukkan kepersamaan 1 dan 2. Dikuadratkan dan dijumlahkan, maka menghasilkan FD yaitu sama dengan 45,54 Newton. Serta untuk persamaan 3, 4 bisa kita kuadratkan dan jumlahkan, maka menghasilkan FA sama dengan 63,137 Newton. Next. Ya, jadi kita bisa simpulkan untuk persamaan kesetimbangan itu kita dapatkan untuk nilai FA, kemudian FB, serta FC dan FD. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat dari ilustrasi dari mesin V-twin engine. Di sini bisa dilihat dari beberapa posisi. Di sini untuk mesin V-twin engine biasanya untuk dua silinder pistonnya itu akan mempunyai 1 titik poros di crank. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.